Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Hada Arkanda atau Dimas Blogger. Kali ini saya akan memberikan informasi mengenai curve. Curve itu kalau diakses itu seperti ini teman-teman. Nah, yang ini. Sekarang kalau teman-teman ingin mendapatkan foto yang sama dengan saya, itu bisa cek di link deskripsinya. Sebelumnya saya memberikan waktu untuk teman-teman untuk subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan tutorial Photoshop yang terbaru setiap harinya. Kalau sudah, kemudian silakan buka Photoshop dan download dulu fotonya. Nah, teman-teman pasti sudah mendengar apa itu curve dan mungkin sering juga menggunakannya. Tutorial ini saya buat untuk basic, jadi baik itu kalau teman-teman sudah memahami bisa skip saja video ini, tapi kalau teman-teman masih baru, dan semoga video tutorial yang saya buat ini bisa membuat teman-teman memahami apa itu fungsi curve. Nah, cara menggunakan curve itu pertama kita akses di sini, menu adjustment-nya di sini, klik, kemudian kita pilih curve. Nah, curve ini bentuknya seperti ini teman-teman. Ini curve itu menyatakan kalau di bawah itu posisi gelap atau dark, kalau di atas itu posisinya terang. Nah, misalnya kita ingin membuat foto ini gelap atau terang. Kalau terang, kita tekan tahan di sini, klik kiri, kita ke ataskan. Dia semakin ke atas semakin terang. Nah, seperti ini. Ini semakin terang. Dan kalau kita ke bawahkan, dia semakin gelap. Sama juga, kalau kita semakin ke ataskan ini, dia semakin terang, dan ke kanan semakin gelap. Ini juga ke kiri dia terang, ke bawah dia gelap. Jadi teman-teman harus memahami gelap dan terang atau light darkness. Jadi kalau dari dark dari sini kita ingin membuatnya menjadi gelap, berarti kita geser ininya ke kanan, dia gelap. Kalau misalnya posisi light ingin menjadi semakin terang, kita bisa geser ke kiri, atasnya ke kiri. Atau bisa juga dengan menggeserkan, kalau naik ke atas dia di atas kurva dia menjadi terang, kalau ke bawah dia menjadi gelap. Kita balik dulu, kita kembalikan posisinya semula. Nah, itu dasarnya teman-teman. Kemudian pada curve ini itu juga kita punya 3 layer, red, green, blue. Saya jelaskan satu persatu. Misalnya teman-teman pada gambar ini ingin membuat pintunya saja itu berubah menjadi memiliki tampilan efek sinematik, misalnya agak merah. Nah, saya jelaskan dulu. Misalnya pada red ini, kalau kita curve-nya kita atur ke atas, dia semakin ke atas semakin merah. Sedangkan kalau misalnya kita atur kurvanya ke bawah, dia semakin cyan teman-teman. Nah, ini kalau red. Nah, karena saya ingin memiliki efek agak seperti sinematik dan agak ingin lebih merah, makanya saya atur misalnya rednya posisinya di atas teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua green. Nah, green juga sama. Misalnya green ini kita ingin agar dia lebih hijau. Nah, berarti kita geser ke atas teman-teman. Nah, jadi gambarnya menjadi semakin hijau. Dan kalau misalnya ingin kita geser ke bawah, itu semakin magenta, semakin agak warna merah. Nah, kali ini karena saya ingin mendapatkan efek sinematik dan agak warmer, itu saya geser agak ke bawah teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi warnanya sudah berubah sedikit saja, green. Kemudian di blue juga sama, semakin ke atas dia semakin biru, semakin ke bawah dia semakin berwarna yellow. Nah, saya akan geser dia ke atas agak
karena saya lebih suka warna yang biru. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi efeknya sudah berubah pada gambar. Coba kita cek dulu before after. Nah, gimana sekarang kalau misalnya teman-teman ingin efek yang ada ini itu hanya berlaku untuk pintu saja, nggak semua orang. Nah, caranya sebelumnya saya sudah seleksi dulu, pisahkan seleksinya dulu dari gambar ini. Nah, kalau sudah diklik sekali sini, jadi untuk mempercepat durasi mungkin saya sudah pisahkan dulu teman-teman awalnya. Nah, kemudian beralih lagi ke sini teman-teman, ke layar curve-nya di sini. Nah, kita sembunyikan dulu teman-teman, Ctrl D dulu. Nah, ini untuk menyembunyikan filenya biar dia memiliki efek sama seperti ini. Itu kita balik seleksinya menekan Ctrl I pada layar thumbnail ini teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau kita buat before after dia sama. Dan karena saya ini gunanya kalau hitam itu menyembunyikan, kalau putih itu memunculkan semua efek teman-teman. Nah, ini saya Ctrl I lagi. Nah, saya sekarang hanya ingin efeknya hanya pada bagian pintu saja. Jadi caranya kita sembunyikan dulu teman-teman. Kita sembunyikan dulu, kemudian kita atur bagian mana yang ingin kita warnanya tampilkan. Misalnya bagian ini saja, bagian pintu saja. Saya tidak mengaturkan presisi karena ini hanya untuk satu saya. Klik kanan, adjustment seperti ini. Kemudian ini layarnya kita ubah, jadi karena ini hitam, untuk munculkannya ubah ke warna putih. Klik brush, lalu klik nih pada warnanya. Jadi hanya pada warna yang kita seleksi ini tadi yang berubah warna teman-teman. Sekarang Ctrl D. Nah, kalau kita cek, nah ini kan gambar yang cewek yang di depan ini juga terkena teman-teman. Misalnya terkena nih. Nah, kita pengen ceweknya ini tidak terkena efek ini. Nah, itulah makanya kita tadi di awal-awal saya sudah persiapkan ininya, foto awalnya. Nah, ketika saya taruh ke atas, jadi efeknya tuh menimpa gitu teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi seperti kayak tidak ada efek. Makanya kalau kita satukan dulu teman-teman, Ctrl Shift Alt E. Ketika kita cek, yang berubah itu hanya pintunya saja. Coba cek. Nah, iya kan? Saya zoom lagi dulu. Ctrl T. Seperti ini. Nah, before after. Nah, kelihatan kan? Jadi bagian yang berubah warnanya hanya pada bagian pintunya saja. Untuk tutorial memisahkan gambar ini, memisahkan orang dengan backgroundnya ini, itu saya udah ada tutorialnya. Itu cek saja di tutorial Photoshop saya cara memisahkan remove background dari foto gitu, atau orang dari fotonya di tutorial Photoshop saya yang sebelumnya. Seperti inilah cara penggunaan curve di Photoshop. Semoga dengan basic Photoshop ini memudahkan teman-teman untuk lebih memahami apa itu curve dan bagaimana cara menggunakannya. Jika teman-teman masih bingung, silakan berkomentar di kolom bawah, dan jangan lupa dukung selalu channel ini agar terus berkembang dengan cara share di sosial media kalian, bisa di Facebook, Instagram, ataupun media sosial yang lain. Sampai ketemu di tutorial Photoshop berikutnya.